Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Gue harap kabar kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja ya. Nah, di cerita kali ini gue ingin membahas tentang manusia lobster. Tapi sebelum itu, gue mau kasih tahu dulu ke kalian. Kalau dulu, pada akhir abad ke-18 hingga pertengahan abad ke-19, jika kita lahir sebagai orang aneh dalam artian memiliki cacat fisik, kita akan dihadapkan oleh dua pilihan, yaitu yang pertama diusir dari masyarakat dan hidup sendiri, atau yang kedua ikut bergabung dengan dunia sirkus yang pada saat itu dikenal adalah Ringling Bros dan Bailey Circus. Dunia sirkus tersebut mempertontonkan keanehan yang tidak biasa dan menarik perhatian dunia pada saat itu. Semua aktor yang tampil dalam pertunjukan tersebut memiliki kelainan sendiri. Orang terheran-heran dan takjub melihatnya. Namun, di belakang panggung, para artis sirkus ini memiliki riwayat hidup menyedihkan yang tidak diketahui penonton. Mereka hanya berusaha membuat penonton senang di balik muramnya kehidupan yang pernah dijalani. Kalian penasaran? Yuk, simak ceritanya. Slidzy lahir ke dunia pada tahun 1901. Tidak pernah diketahui siapa orang tua dari Slidzy, di mana dan kapan tanggal lahirnya. Pertumbuhan Slidzy ini terbilang kurang baik karena tinggi badannya tidak pernah melebihi 122 cm. Mentalnya pun tidak berkembang hingga Slidzy melewati usia 3 tahun. Dan sejak kecil, Slidzy sangat rentan terhadap berbagai penyakit. Sosok Slidzy ini lahir dengan mikrosefalus, yaitu keadaan yang menyebabkan dahi miring serta menyebabkan kepala dan otak lebih kecil dibandingkan dengan manusia normal. Selama bergabung pada dunia sirkus, Slidzy itu wajib menggunakan pakaian wanita. Slidzy juga memiliki keterbatasan saat mengucapkan kalimat. Setelah berpuluh tahun lamanya Slidzy tampil dalam dunia sirkus, pada tahun 1960, Dr. Slidzy yang bertugas sebagai juru periksanya itu meninggal dunia, sehingga Slidzy hanya ditempatkan di rumah sakit sendirian. Tapi bagi Slidzy, hal tersebut sangat tidak menyenangkan baginya, karena Slidzy telah terbiasa dengan kehidupan dunia sirkus yang penuh dengan keramaian. Tapi untungnya pemain sirkus lain mengetahui hal ini, dan akhirnya Slidzy dibebaskan dari rumah sakit dan melanjutkan turnya hingga Slidzy menemui ajalnya pada tahun 1971 saat berusia 70 tahun. Annie Jones dilahirkan pada tahun 1865, yang dimana seharusnya saat hari kelahirannya menjadi hari yang sangat membahagiakan bagi kedua orang tuanya. Tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Orang tua Jones malah panik ketakutan ketika melihat anaknya yang baru saja lahir karena dagunya dipenuhi oleh rambut. Pada saat usia Jones menginjak 5 tahun, ia telah mengalami pertumbuhan kumis dan jenggot yang lebat seperti layaknya orang dewasa. Pada saat itu, sang ibu menyetujui kalau Jones tampil di acara sirkus Ringling Bros dan Bailey Circus. Pada saat pertunjukannya, Jones dijuluki The Infant Esau, yang dalam bahasa Ibrani berarti bayi berbulu. Karena perbedaan fisik Jones dengan manusia biasa, sejak kecil Jones sering diejek dan dijauhi oleh teman sebayanya. Karena keunikan fisik yang dimiliki Jones pernah diculik oleh ahli frenologi lokal untuk menjadikan Jones sebagai pameran pribadinya. Jones akhirnya bertemu kembali dengan ibunya saat Jones dipamerkan di sebuah pameran gereja di upstate New York. Annie Jones meninggal saat berusia 37 tahun karena jatuh sakit. Grady lahir pada tahun 1937 di Pittsburgh. Grady lahir dalam kondisi tangan yang berbentuk seperti capit lobster. Grady juga tidak mampu untuk berjalan, sehingga sebagian besar hidupnya dihabiskan di kursi roda. Saat menjadi pemain sirkus, Grady berhasil menjadi idola dengan julukan Lobster Boy. Grady pun juga disenangi oleh para staf sirkus.
Karena lingkungan temperamen, Grady akhirnya keluar dan membuat bisnis sirkus sendiri. Grady pun menikah dengan seorang wanita, tapi setelah menikah, bisnis Grady menurun, sehingga membuat Grady sering mabuk-mabukan dan berbuat kasar terhadap istrinya. Saat anak Grady beranjak dewasa, anak tersebut memperkenalkan sang calon menantu Grady, tapi Grady tidak menyukai si calon menantunya tersebut. Karena menganggap semua kejadian tidak sesuai dengan keinginannya, Grady pun marah dan menembak tunangan anaknya tersebut menggunakan pistol. Karena kasusnya tersebut, Grady dihukum dengan masa percobaan 15 tahun penjara. Setelah bebas dari jeruji besi, sang istri masih menerima Grady dengan baik. Tapi bukannya berterima kasih, Grady bersikap semakin kasar kepada istrinya. Karena tidak kuat dengan perlakuan kasar sang suami, istri Grady pun menyewa sosok pembunuh bayaran untuk menghabisi Grady, dan Grady pun akhirnya tewas di tangan pembunuh bayaran yang masih belia. Karena peringai Grady tadi membuat keluarga dan orang di sekitarnya tidak menyukainya, sehingga tidak ada satu orang pun yang mau mengurus jasad Grady. Daisy dan Violet Hilton lahir sebagai kembar siam pada awal 1900-an di Inggris. Tubuh mereka menyatu di bagian pinggul dan bokong yang masing-masing dari mereka memiliki organ sendiri-sendiri. Pada saat itu, alat medis belum secanggih sekarang, sehingga jika mereka dipisahkan, akan dikhawatirkan satu atau bahkan keduanya akan meninggal. Karena kecacatan fisik mereka, sang ibu tega meninggalkan mereka dan menjual mereka dengan seorang wanita yang bernama Mary Hilton. Sang ibu angkat Daisy dan Violet Hilton memanfaatkan kondisi fisik mereka dengan memajang mereka di ruang belakang sebuah kafe Inggris. Mary Hilton memberikan tarif beberapa sen untuk siapa saja yang ingin membuka gaun Daisy dan Violet Hilton dan memastikan apakah tubuh mereka benar-benar menyatu atau tidak. Setelah Mary Hilton meninggal, hak atas si kembar jatuh kepada anaknya yang bernama Edith. Si kembar dilarang keluar secara bebas dan berkomunikasi dengan orang lain karena dikhawatirkan akan mengganggu mereka dalam menghasilkan uang. Hidup Daisy dan Violet seperti di penjara, karena mereka dipaksa untuk bermain saksofon dan biola selama berjam-jam tanpa diizinkan mendapat pendidikan. Jika mereka tidak patuh, mereka akan dipukuli. Meskipun saat itu mereka sangat populer dan menghasilkan banyak uang, Daisy dan Violet Hilton tidak mendapatkan upah sedikit pun. Saat usia mereka tidak muda lagi, tepatnya tahun 1961, mereka kehilangan daya tariknya, jatuh miskin dan akhirnya bekerja sebagai kasir di sebuah toko kelontong. Tahun 1969, si kembar akhirnya meninggal karena flu. Daisy meninggal lebih dulu dan Violet meninggal beberapa hari kemudian pada usia yang ke-60. Frank Lentini lahir di Sisilia pada tanggal 18 Mei 1889. Dia memiliki 3 kaki, 16 jari kaki, dan 2 alat kelamin. Karena keanehannya tersebut, saat Frank lahir, sang bidan yang membantu kelahirannya itu terkejut dan berlari keluar ruangan persalinan. Semasa usianya, Frank menderita depresi karena kelainannya tersebut. Ditambah lagi para dokter menolak untuk mengangkat kaki ketiga karena akan menyebabkan komplikasi yang lebih serius. Untuk menghilangkan depresi Frank, orang tuanya telah melakukan segala hal hingga akhirnya pada 1898, Frank bertemu dengan seorang dalang bernama Magnano yang membawanya dan orang tuanya ke Amerika Serikat, dan Frank bergabung dengan Ringling Brothers Circus, kemudian Sirkus Barnum. Frank dikenal sebagai The Great Lentini dan sering menggunakan kakinya yang ketiga untuk menendang bola. Ini membuatnya mendapat julukan lainnya, The Three-Legged Football Player,
Dari sanalah semangatnya mulai timbul untuk hidup karena ternyata masih banyak orang kelainan lahir yang ternyata lebih kurang beruntung darinya. Nah, itu dia ceritanya. Buat kalian yang suka dengan ceritanya, kalian bisa like dan bantu share. Kalian juga bisa request cerita lainnya dengan cara komen di bawah. Jangan lupa bantu subscribe juga ya. Thank you.